حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqiyyu wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqnal qanaa'ah wa habbibna fi salatil jamaah wa dzakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibas syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi untuk yang pertama kalinya setelah pandemi. Belum selesai pandemi nih Pak ya. Berapa bulan kita nggak ngadain ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu mudah-mudahan amal soleh ini menjadi sebab baiknya atau solehnya keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita. Ulama mengatakan solahul aba sababun li solahil abna, itu ya. Baiknya orang tua, solehnya orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Tidak apa-apa, cukup ini aja. Kalau mau diganti tidak apa-apa. Solehnya seorang tua, baiknya orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Para nabi itu mohon maaf
Khawatir kalau tidak punya keturunan yang mampu meneruskan estafet perjuangan mereka. Kita lihat misalnya Nabiullah Ibrahim ya, alaihi salatu wassalam. Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Bagaimana beliau tak henti-hentinya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan di antara orang-orang yang soleh. Terus tak henti-hentinya. Dalam ayat lain beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati itu. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Dalam ayat lain, wajnubni wa baniya an na'budal asnam itu. Jauhkan aku dan seluruh anak-anakku, keturunanku, an na'budal asnam. Untuk menyembah berhala, artinya minta dijauhkan daripada perbuatan syirik. Begitu upaya Nabiullah Ibrahim agar memiliki anak yang soleh gitu. Dikabulkan doanya, Pak. Lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Nabiullah Zakaria juga khawatir tidak punya anak yang mampu menjadi jariyah. Menjadi jariyah itu yang mampu menjadi kebaikan yang terus-menerus mengalir walaupun pelakunya, orang tuanya sudah berkalang tadah meninggal dunia. Kan ada 3 Pak ya, amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus, artinya sudah tercatat di dunia, tidak lagi mengalir, tidak lagi bermanfaat ketika dia sudah meninggal dunia, tinggal nanti dibalas di akhirat. Kecuali 3 amal yang masih terus bermanfaat itu, terus mengalir walaupun sudah berkalang tanah pelakunya, meninggal dunia. Yang pertama, sedekatin jariyah. Para ulama, Imam Nawawi salah satunya mengatakan sedekah jariyah di sini maksudnya al-waqfu, wakaf. Jadi Bapak kalau punya uang banyak, punya harta sisa gitu ya, itu mau dialihkan kemana? Yang bagus diwakafkan saja. Ada pesantren belum jadi, kasih. Ada masjid belum jadi, kasih. Ini yang akan menjadi jariyah, amal soleh yang pahalanya terus menerus mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Bisa melalui ta'lim seperti ini, bisa melalui kitabah, menulis buku. Bapak yang punya kemampuan menulis, silahkan sebarkan ilmunya melalui tulisan. Berapa banyak pahala Imam Syafi'i, Pak ya? Sedunia membaca karya beliau itu. Ilmunya bermanfaat. Sampai sekarang akan mendapatkan kredit pahala itu Imam Syafi'i. Dari setiap orang yang mendapatkan manfaat dari beliau. Ilmu itu semakin dimanfaatkan akan semakin berkah bagi pelakunya. Mau itu taklim seperti ini ataupun tulisan. Bapak tidak punya kemampuan menulis, tidak apa-apa, mengajar gitu ya. Kalau guru saya dulu, pokoknya santri itu bisanya apa, pulang ke rumah ngajar. Bisanya alif batasa harus ngajar begitu. Karena itu karya Pak, investasi itu. Itu yang akan terus mengalir pahalanya. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqat Syadziliyah itu. Beliau tidak begitu banyak karyanya. Karya tulisnya maksudnya. Kebanyakan karya-karyanya karya wiridan begitu. Hizbul Bahar, Hizbun Nasor. Ditanya sama muridnya, Imam kenapa tidak menuangkan pemikirannya dalam sebuah karya? Jawaban beliau, kutubi ashabi. Kalau mau melihat karya-karyaku, ya, ashabi, lihat murid-muridku. Jadi murid-muridnya itu karya beliau. Walaupun Bapak Ibu tidak punya karya tulis, tapi punya murid, itu karya juga itu.
Terbukti dengan diteruskannya ilmu beliau oleh Abul Abbas Al-Mursi namanya. Ini yang meneruskan Thariqat Syadziliyah. Dilanjutkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini syekh ketiga daripada Syadziliyah itu. Nah, dari dua murid yang terkenal ini terlihat betapa besarnya, betapa luasnya ilmu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili karena ditulis oleh dua muridnya ini. Jadi Bapak walaupun tidak punya karya tulis, insya Allah oleh muridnya maktuban akan ditulis ilmu-ilmunya. Nah, kalau bahasa di Darussunnah itu kun katiban au maktuban. Kalau nggak bisa jadi penulis, ya minimal ditulis semua yang ada dalam diri kita itu. Kebaikannya maksudnya. Agar menjadi jariyah, agar menjadi pahala bagi pelakunya walaupun dia sudah berkalang tanah. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah. Seorang anak yang soleh, yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Jadi tadi Nabiullah Zakaria tak henti-hentinya berdoa karena sudah sepuh, sudah usia senja, melihat istrinya sepertinya tidak bisa punya anak. Kalau bahasa Quran itu akhir, beliau tak henti-henti berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a itu. Ini diamalkan nggak kira-kira Pak doa ini? Nggak pernah ya? Kalau bisa habis sholat dibaca itu. Tadi Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim. Kemudian doa Nabi Zakaria tadi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nanti minta ke Ustaz Herdis atau Ustaz Hadnan ini. Itu kalau bisa dibaca itu, Pak. Pendek tapi insya Allah dengan keyakinan kita minta itu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu min ladunka dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Padahal udah tua Pak Nabiullah Zakaria itu. Istrinya juga secara medis nggak bisa punya anak. Tetapi ternyata dikabulkan doanya. Lahirlah Nabiullah siapa Pak? Yahya. Putranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nama Yahya ini sebelumnya tidak pernah ada. Langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Zakaria itu. Dalam Quran, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya itu. Dikabulkan doanya. Kemudian ibadur rahman dalam Quran itu juga direkam doanya. Rabbana, apa Pak doanya Pak? Hablana min ladunka. La, Rabbana hablana min azwajina ya. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa ibadur rahman. Kalau bisa juga tidak ditinggalkan itu. Betul-betul mereka ini berupaya agar memiliki anak yang soleh dan solehah selain mensolehkan diri sendiri. Karena itu yang paling berpengaruh kata para ulama. Solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Jadi hadirnya Bapak di sini insya Allah ini menjadi investasi. Semangatnya Bapak tilawatul Quran, semangatnya Bapak qiyamul lail, semangatnya Bapak sedekah, semangatnya Bapak ngaji seperti ini. Itu investasi untuk anak-anak kita sebenarnya. Ada seorang, mohon maaf, ulama, namanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Jadi beliau itu setelah memahami ayat wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ini ayat berkisah tentang Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir itu saat itu jalan-jalan dengan Nabi Musa. Di tengah jalan, di tengah kota,
ada satu bangunan anak yatim yang mau roboh gitu. Kemudian ditegakkan kembali oleh siapa? Nabiullah Khidir. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa ditegakkan kembali? Lebih baik kita ambil saja upahnya, udah capek-capek begitu. Nah, kan nggak boleh bertanya Nabi Musa kan? Akhirnya pisah tuh. Kemudian ditawilkan oleh Nabi Khidir, kenapa saya menegakkan rumah anak yatim ini? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Jadi di dalam rumah anak yatim itu ada kanzun, ada harta yang sangat banyak, pembendaharaan yang sangat besar, banyak milik anak yatim itu. Kalau tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan dicuri orang. Jadi harta anak yatim itu dijaga melalui Nabiullah Khidir. Kenapa Pak? Wa kana abuhuma sholiha, itu terusan ayatnya. Karena orang tuanya dulu, buyutnya, eyangnya itu orang soleh. Jadi kesolehan itu selain berpengaruh kepada anaknya menjadi soleh, juga anaknya dan keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya maksud investasi itu Pak. Bahkan kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, itu 7 tingkatan itu. Dari buyutnya sampai anak yatim itu. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan 10 tingkatan. Sampai ke anak yatim itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab abuhuma sholiha. Eyangnya, buyutnya orang soleh, orang baik gitu. Nah, makanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan innallaha la yahfadhu birrajulis salihi waladahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang tua yang soleh. Waladahu siapa? Anaknya. Wa walada waladihi. Anak daripada anaknya. Artinya cucunya. Keturunannya terus akan dijaga, tidak hanya keturunannya, wa qaryatahu allati huwa fiha, itu kampung di mana dia tinggal, wad duwairatil lati haulaha, dan masyarakat sekitar. Yang soleh satu, tetapi yang mendapatkan berkah manfaat orang-orang sekitar. Di sini berapa ratus orang? Yang jamaah cuma segini kan? Mudah-mudahan juga ini Bapak niatkan agar kampung Bukit Dago ini, bukan kampung Pak ya, kota ini ya, juga dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan sebab solehnya amal Bapak itu, baiknya amal Bapak Ibu. Jadi orang-orang dulu itu begitu, meniatkan amal solehnya tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat sekitarnya, agar mereka pun mendapatkan keberkahan. Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia radhiyallahu anhu, itu sampai menangis ketika bangun malam qiyamul lail melihat anaknya masih tidur. Wahai anakku, kata Abdullah bin Mas'ud, aku melakukan ini semua. Jadi capek-capek bangun malam itu tidak lain tidak bukan untukmu, karenamu, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku berharap engkau dijaga oleh Allah, keberkahan Allah diberikan kepadamu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang kibarut tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Itu mengatakan kepada anaknya, ya ibni, la azidanna fi salati min ajlik. Aku memperbanyak sholatku ini, memperbanyak sholat sunnahku ini, wahai anakku, kata Sa'id, min ajlik, tiada lain dan tiada bukan untukmu, raja'an an uhfadha fik. Aku berharap engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan Allah diberikan kepadamu. Ini bukan berarti saya baik nih Pak ya, bukan. Ini upaya kita. Saya sampaikan ini di beberapa majelis itu. Ustaz, gimana ya, saya ini udah tua, banyak maksiat, banyak dosa begitu. Gimana, saya khawatir nggak punya anak yang soleh. Mulai dari sekarang tobat begitu. Mulai dari sekarang perbaiki diri kan gitu ya. Tidak ada yang terlambat Pak. Ini juga sebagai pengingat bagi diri saya untuk terus menjaga lah,
menjaga. Kalau kita ingin punya jariyah, punya amal soleh, pahala yang terus mengalir gitu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi hadirnya Bapak di sini menjadi amal soleh, menjadi investasi. Tidak hanya untuk anak Bapak, tetapi masyarakat sekitar juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelum saya masuk hadis, ada yang mau disampaikan? Mungkin. Baik. Saya cek YouTube saya yang dulu 7 bulan yang lalu, itu hadis ke-32. Sekarang berarti masuk hadis ke-33 ya. Silahkan yang punya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa anhuma? Karena Abdullah sahabat, Abbas ayahnya juga sahabat. Abbas ini pamannya Rasulullah, Pak ya. Berarti Abdullah siapa, Pak? Sepupunya. Ya. Sepupunya. Yang beliau mendapatkan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini juga Bapak boleh amalkan. Doa untuk anak-anaknya. Dirubah redaksinya enggak apa-apa. Allahumma faqih auladi masalah. Contohnya. Allahumma faqih auladi wa dzurriyyati fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Mari sama-sama, Pak. Allahumma faqih auladi wa dzurriyyati fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Bisa dipahami maknanya, Pak? Tanya sama Ustaz Hanan. Allahumma ya Allah, faqih, fahamkan anak-anakku, seluruh keturunanku fid din, dalam agama. Wa 'allimhum at-ta'wil, ajarkan mereka at-ta'wil, maksudnya tafsir Al-Qur'an. Itu doa yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas ini. Dan dikabulkan doanya, beliau menjadi Syekhul Mufassirin, menjadi turjumanul Quran, maha gurunya ahli tafsir. Rujukannya pakar-pakar tafsir. Abdullah ibnu Abbas itu. Kalau di pesantren kami Darussunnah, itu setiap muqaddimah pengajian atau ceramah itu Pak Kiai, Pak Ali Mustafa Yakub rahimahullah, itu selalu berdoa dengan doa ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kalau di pesantren untuk santri-santri itu dirubah redaksinya, Allahumma faqih man yadrus fi hadzal ma'had fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan orang-orang atau santri-santri yang belajar di pesantren ini, ajarkan mereka Al-Qur'an. Dan ini menjadi doa doa khusus yang biasa dibaca oleh santri-santri Darussunnah itu. Ya. Kalau dalam doa pribadi saya merubah redaksinya tadi itu, Allahumma faqih auladi wa dzurriyyati fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Ya. Silahkan Pak banyak-banyak doa, karena kalau banyak doa ya sebanyak itu pula Allah akan memberi gitu ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya Al-Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum, jika semua orang
atau semua manusia diberikan apa yang mereka dakwakan, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya mereka akan mendakwa, maksudnya mengklaim harta dan darah suatu kaum. Seandainya setiap manusia diberikan semua tuntutannya, maka dia akan selalu mengklaim harta dan darah suatu kaum. Walakinnal bayyinah 'alal mudda'i, akan tetapi al bayyinah, bukti itu 'alal mudda'i, harus diperlihatkan oleh orang yang mendakwa, menuduh atau mengklaim. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah itu harus disampaikan oleh orang yang mengingkari. Saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri. Nah, itu mesti disampaikan oleh orang yang mengingkari tuduhan al-mudda'i tadi itu. Haditsun hasan, saya baca dulu. Hadis ini kualitasnya hasan, baik. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan yang lainnya hakadha, seperti ini, wa ba'duhu fis sahihain, dan sebagian yang lain diriwayatkan dalam dua sahih, yaitu sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim. Oke. Hadis ini berkaitan dengan dasar-dasar hukum Islam, ya. Jadi bagaimana seorang hakim itu menyelesaikan dua orang yang sedang bersengketa. Kalau ada seseorang menyaksikan pencurian, ya, maka orang tersebut harus mendatangkan bayyinah, bukti. Bukti itu bisa saksi, bisa barangnya, barang yang menjadi bukti, atau orang yang mencuri itu mengakui pencuriannya, bahwa dia mencuri gitu. Jadi itu bisa disebut dengan al-bayyinah, barang bukti. Bisa saksi, kemudian barangnya, barang buktinya, kemudian orang tersebut mengakui perbuatannya. Itu bisa disebut dengan al-bayyinah. Bagaimana kalau prosesnya agak rumit, bahwa dia memang tidak mencuri? Misalnya, setelah disidang di hadapan hakim itu, maka al-yamin harus mengatakan bahwa saya tidak mencuri, wallahi saya tidak mencuri. Bagaimana, mohon maaf, kalau yang menuduh itu sudah ada buktinya, Pak? Maka yang dituduh tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada bukti. Maksudnya harus rela dihukum gitu ya. Kalau buktinya sudah ada. Jadi yaminnya itu, sumpahnya tidak berlaku ketika sudah ada bukti. Tetapi kalau tidak ada bukti, maka dia akan terbebas dengan sumpahnya tadi itu. Jadi seseorang tidak bisa sembarangan menuduh, Pak. Apalagi masalah perzinaan itu. Perzinaan itu kan harus 4 ya, Pak ya. Buktinya. Dan mohon maaf, harus melihat langsung gitu keempat-empatnya secara zahir, sebagaimana Bapak melihat timba itu masuk ke dalam sumur itu. Kalau cuma pelukan itu nggak bisa.
Kalau tuduhan zina itu tidak jelas, maka yang menuduh akan dirajam itu, Pak. Akan dijilid 80 jilidan. Saking hati-hatinya hukum Islam itu dalam soal tuduh menuduh ini. Masalah qadzaf zina itu lebih ketat ya. Kan Sayyidah Aisyah itu pernah dituduh itu, Pak ya, berselingkuh dengan salah satu sahabat mulia, sahabat Nabi. Sampai beliau sakit itu. Sampai 1 bulan itu masalah qadzaf hoak yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah itu. Sebabnya karena Sayyidah Aisyah tertinggal saat itu. Tertinggal di tengah perjalanan sementara Nabi dan sahabat sudah. Karena Sayyidah Aisyah itu mohon maaf, fisiknya tidak terlalu besar, Pak ya. Fisiknya apa bahasa sekarang itu ideal lah. Apa bahasa sekarang? Langsing. Jadi ketika ditandu ya, betul ya? Itu tidak terasa. Nah, di tengah perjalanan saat itu Sayyidah Aisyah kebelet lah istilahnya. Orang Arab dulu kalau kebelet nyari padang pasir yang agak jauh gitu. Tempat-tempat pembuangannya itu agak jauh, yang tidak terlihat orang. Disangkanya oleh sahabat itu Sayyidah Aisyah masih ada di dalam gitu. Ya udah kita berangkat, padahal masih di sana, masih kencing, masih buang air. Akhirnya Sayyidah Aisyah ke sana, rombongan sudah jauh. Tiba-tiba ada sahabat yang datang belakangan. Ini siapa? Udah tahu sebenarnya kalau ini Sayyidah Aisyah. Kemudian dipersilahkan naik untanya. Datang ke Madinah, itu dilihat oleh orang agak kurang bagus gitu. Padahal kan sahabat ini menolong Sayyidah Aisyah. Tersebarlah berita hoax ini di kalangan sahabat. Sayyidah Aisyah belum ngeh itu, belum sadar kalau sedang diomongkan, dibicarakan oleh masyarakat. Nabi sudah tahu bahwa sedang dibicarakan. 1 bulan sampai Nabi mengatakan di depan sahabat-sahabatnya itu, kalau memang betul istri saya melakukannya, tolong datangkan bukti. Ribut sahabat itu. Nabi, tidak mungkin keluarga engkau seperti itu. Kalau ada yang menuduh, saya penggal kepalanya. Ada sahabat yang ngomong begitu. Kemudian Nabi itu sampai tidak ngomong dengan Sayyidah Aisyah karena isu ini. Ya Sayyidah Aisyah tambah sakit. Tapi beliau yakin bahwa ini hoax saja, ketidaktahuan sahabat saja. Terus taqarrub kepada Allah Sayyidah Aisyah ini. Tiba-tiba setelah 1 bulan itu Nabi bergetar badannya, bergetar fisiknya, tanda bahwa beliau mendapatkan wahyu itu. Kemudian turun ayat tentang qadzaf ini. Apa ayatnya, Pak? Ada yang hafal? Tentang qadzaf? Buka surat An-Nur coba. Ada surat An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nanti dibuka sendirilah. Ini saya bukakan nanti kalau Bapak ingin mengetahui lebih lanjut kisah Sayyidah Aisyah dituduh itu. Ini kejam sekali soalnya, tuduh menuduh ini. Enggak ada bukti. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Nah, An-Nur ayat 11 sampai An-Nur ayat 11 sampai 20 itu bisa dibaca nanti. An-Nur juz 18 dari ayat 11 sampai 20. Itu kisah pembebasan tuduhan dari Allah langsung kepada Sayyidah Aisyah. Pada saat Nabi mendapatkan itu agak lama saat itu. Bergetar, berkeringat. Karena Nabi itu kalau mendapatkan wahyu
berkeringat Pak, bercucuran keringat. Selesai beliau mendapatkan, apa kata beliau? Berbahagialah wahai Sayyidah Aisyah, wahai istriku tercinta, engkau telah bebas dari tuduhan hoax. Nah, ini ayatnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Jadi enggak sembarangan, mohon maaf Pak, tuduh menuduh ini enggak sembarangan. Harus ada bukti al-bayyinah. Sayyidina Ali, mohon maaf, itu pernah kehilangan baju besinya kan, kalau tidak salah itu. Ada satu kisah tentang beliau pernah kehilangan satu besi. Satu hari beliau melihat besi ini di tangan orang Yahudi. Ini kayaknya besi saya ini. Bukan, ini besi saya, kata orang Yahudi. Berantem tuh, bertengkar, debat. Kalau begitu kata si orang Yahudi ini, kita datang ke hakim aja. Ke hakim aja. Betul, kata hakim ini baju besi milik engkau wahai Amirul Mukminin. Ya betul. Apa buktinya? Buktinya itu di sampingnya ada bekas sayatan perang itu. Si Yahudi menjawab, ya pasti semua baju besi begitu. Semua baju besi pasti ada sayatan pedangnya, karena dipakai untuk berperang. Kata Sayyidina Ali, iya juga ya. Iya juga. Karena Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan bukti bahwa itu miliknya, maka tetap baju besi ini dimiliki oleh Yahudi. Kemudian si Yahudi ngeledek setelah selesai diputuskan. Sebenarnya ini milikmu, kata Yahudi itu. Tapi karena kamu tidak bisa mendatangkan bukti gitu, ya terpaksa ini jadi milikku. Itu nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair itu. Jadi manusia itu memang menghukumi secara zahir. Adapun urusan batin nanti juga akan dituntut. Urusan batin nanti urusan Allah. Ya hakim memutuskan secara zahir. Yang berbahaya itu hakim yang tahu bahwa itu milik Sayyidina Ali misalnya, tetapi dia putuskan bahwa itu bukan milik Sayyidina Ali. Itu yang berbahaya. Yang disampaikan oleh Nabi ada 3 hakim, yang satu masuk surga, ya, yang 2 masuk neraka. Yang satu masuk surga kenapa? Dia tahu ini benar, kemudian dia memutuskan dengan benar, itu akan masuk surga. Yang satu ini tahu benar, tetapi karena ada D4 ya, faktor D4, duit, dulur, apalagi dedetkeun gitu ya, apalagi faktor D4 lah, D3, faktor duit, dulur, dedetkeun. Itu yang tadinya dia harus memutuskan kebenaran menjadi berbalik gitu. Ini neraka ya. Yang terakhir memutuskan sesuatu dengan kejahilan itu. Itu juga tempatnya di neraka itu. Jadi memang nggak sembarangan Pak urusan hakim ini. Karena kehormatan manusia itu pasti dijaga. Hartanya, darahnya, kehormatannya. Sayyidina Umar, pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah. Sayyidina Umar meninggal tahun berapa Pak? Sayyidina Umar meninggal tahun 23 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun berapa? Rasulullah meninggal tahun, nggak ada yang jawab ini. Nggak ada yang tahu Rasulnya meninggal, wafat. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah Pak ya. Jangan sampai nggak tahu lagi nih. Rasulnya sendiri. Rasul meninggal tahun 11 Hijriah. Dulu saya dipaksa sama Pak Kiai itu, Pak Ali Mustafa Yakub, menghafal tahun wafat ulama Pak. Karena ngaji hadis itu harus tahu, harus hafal. Ada ilmu sendiri, namanya ilmu rijalil hadis. Ilmu sanad itu. Itu berkaitan dengan tarikhul wafayat. Kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Nah itu Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah.
Abu Bakar meninggal tahun berapa Pak? Abu Bakar? Khalifah yang pertama? Nggak tahu juga. Beliau hanya memerintah 2 tahun. Meninggal tahun 13 Hijriah. Penggantinya Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ya, Ibnul Khattab. Beliau memerintah 10 tahun Pak. Berarti meninggal tahun berapa? 23 Hijriah. Diganti oleh Sayyiduna Utsman Ibnu Affan. Paling lama ini. Dzunnurain. Beliau menikahi 2 putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum ya. Memerintah 12 tahun paling lama. Meninggal tahun berapa jadinya Pak? 35 Hijriah. Nah, kemudian dilanjut oleh Sayyidina Ali Ibni Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Beliau memerintah hanya 5 tahun. Jadi Sayyidina Ali meninggal tahun 40 Hijriah. Dilanjut oleh putranya Al-Hasan, Sayyidina Hasan, hanya berapa bulan? 6 bulan. Kemudian karena ada fitnah, pada saat itu banyak bertengkar kaum muslimin, kemudian secara sukarela diberikan kepada Muawiyah kan gitu ya. Dan Sayyidina Al-Hasan itu termasuk pendamai yang mendamaikan kelompok yang bertikai saat itu. Oke, kembali Sayyidina Umar itu yang meninggal tahun 23 Hijriah itu pernah membeli kuda dari seorang badui. Pernah memberi kuda dari seorang badui. Selesai membeli di tengah perjalanan, kuda ini mogok lah istilahnya. Perasaan tadi saya beli sehat, di tengah perjalanan kok mogok gitu. Di tengah perjalanan jadi bermasalah ini kuda. Nggak terima, balik lagi Pak. Ingin mengembalikan kuda tersebut. Ini gimana sih kuda? Katanya baik, bagus, nggak ada penyakitnya. Kok di tengah jalan mogok, kata Sayyidina Umar. Apa jawaban orang badui ini? Loh, saya menjual kepada engkau dalam keadaan baik. Ya udah kalau begitu kita sama-sama ke hakim. Sama-sama kita putuskan di depan pengadilan. Mahkamah lah kalau di sini. Nah, sangat simpel saat itu Pak. Nggak pakai lama. Ditanya oleh hakim. Hakim ini juga yang diutus oleh Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar presidennya gitu. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada umat, ya kalau salah ya datang dua-duanya ke mahkamah walaupun bawahannya presiden gitu. Ditanya oleh hakim, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ketika membeli kuda ini dalam keadaan sehat? Iya. Terus di tengah jalan bermasalah. Kalau begitu, kalau Anda ingin mengembalikan kuda ini harus dalam keadaan semula, harus dalam keadaan sehat. Kemudian diputuskan seperti itu, selesai persoalan. Selesai persoalan. Betul juga memang hakim itu betul. Karena dia membeli dalam keadaan sehat, maka kembalinya pun harus dalam keadaan sehat. Simple. Sayyidina Umar menerima saat itu karena rasional. Iya betul juga. Saya beli dalam keadaan sehat, tapi di tengah jalan bermasalah. Ya, dan ini mohon maaf berlaku dalam penerimaan hadis. Isyroknya jam berapa Pak? Isyrok jam berapa? Nggak pernah isyrok kayaknya nih. Isyroknya jam berapa di sini? Dan ini berlaku dalam penerimaan hadis, mohon maaf. Berlaku dalam penerimaan hadis. Pernah suatu hari Abu Musa al-Asy'ari itu mengetuk rumahnya Sayyidina Umar itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Sampai 3 kali nggak ada yang jawab, kemudian pulang. Dikejar oleh Sayyidina Umar.
Sebentar, kamu kenapa lari? Saya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kita bertamu kepada seseorang kemudian salam 3 kali nggak jawab harus pulang. Begitu kata Abu Musa. Benar Rasulullah mengatakan seperti itu? Iya benar. Datangkan kepada saya bukti. Kalau enggak saya penggal kamu. Sayyidina Umar galak. Datangkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah mengatakan seperti itu. Sebenarnya ingin menguji aja. Bukan enggak percaya. Ingin menguji sahabat mulianya ini. Akhirnya panas dingin tuh Pak Abu Musa. Sayyidina Umar. Bingung dia. Gimana caranya agar ada bukti? Kemudian dia pulang ke kampungnya, wahai sahabat-sahabatku, di depan teman-temannya ini. Siapa yang pernah mendengar hadis ini? Maksudnya hadis ketika ingin bertamu, kemudian salam 3 kali, tidak ada yang jawab, pulang. Siapa yang pernah mendengar? Saya, ada salah satu sahabat yang pernah mendengar. Kemudian dibawa kepada Sayyidina Umar. Ini bukti bahwa Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya ada juga yang mendengar gitu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saya bukan nggak percaya sama kamu. Kamu orang sikoh, orang kredibel. Saya itu khawatir orang-orang mengatakan sembarangan atas nama Rasulullah. Itu alasan Sayyidina Umar. Saya khawatir di kemudian hari orang-orang dikit-dikit Rasulullah. Tidak ada bukti. Hanya yang kemudian dijadikan dasar ilmu oleh para pakar hadis. Jadi tidak sembarangan kita menerima hadis, harus bersambung kepada gurunya, harus betul-betul mendengar. Yang meriwayatkan itu, yang menyampaikan itu harus kredibel, thiqah, tidak ahli maksiat, baru bisa diterima hadisnya. Termasuk hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yang lebih sahih misalnya. Jadi bukti-bukti seperti ini akan menjadi penguat, Pak. Ya, haditsun hasan, hadis ini kualitasnya hasan. Mohon maaf sedikit saja, hasan itu bisa diamalkan. Tetapi dia derajatnya di bawah sahih sedikit. Kalau sahih, kekuatan hafalannya sempurna. Tamma dhabtuhu. Kalau hasan, khaffa dhabtuhu. Kekuatan hafalannya sedikit lebih rendah dibanding rawi-rawi yang thiqah, rawi-rawi yang sahih ya. Tetapi hadisnya masih bisa diamalkan. Baik dia. Ulama itu bingung, ini hadis mau dimasukkan ke sahih, nggak pantas karena ada salah satu rawinya yang mungkin buruk hafalannya, bukan buruk kurang bagus lah ya. Khaffa dhabtuhu. Mau dimasukkan ke dhaif juga nggak pantas gitu. Nah, maka membuat term baru, istilah baru namanya hasan. Tapi kalau hasan ini banyak Pak, hasan, hadisnya banyak, itu bisa meningkat menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena faktor lain. Itu hadis hasan. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Hadisnya pendek ini. Kalau tidak ada, saya tutup. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca Pak hadisnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu
ala man angkar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqiyyu wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa nuwasil insyaallah fi al-usbu al-ati wa nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya sudah masuk isyraq itu. حبيبي محمد